Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke WA ya. Ada yang menanyakan, VBAT itu apa Bang Texo? VBAT adalah tegangan baterai. Ya, berapa? Ya, pertanyaannya. Tegangan baterai itu 3,7 hingga 4 volt ya. Itulah pengertian teorinya VBAT seperti ini. Tegangan baterai antara 3,7 hingga 4 volt. Kenapa kita harus tahu apa itu VBAT? Karena jika ini konektor baterai, ini positif, BSI negatif ya, kan ada 3 tuh kuningannya, seperti ini kuningannya kan ada 3 jalur positif, inilah VBAT. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus tahu apa itu VBAT? Karena VBAT itu sama dengan rentan short atau konslet ya. Kalau sudah konslet, HP bermasalah. Nah, itulah kegunaan kenapa kita harus tahu VBAT. Jadi, VBAT itu tegangan baterai. Biasanya full short. Jadi, umumnya full short itu terjadi di jalur VBAT. Ya, sebagai contoh seperti ini. Untuk misalnya kapasitor yang di bagian ICPA contohnya. Bila ICPA di sini jalur VBAT-nya short, otomatis HP bermasalah ya. Dan biasanya kalau shortnya full itu kita hanya tembak dengan MBR 2 ampere itu permasalahan kelar ya, atau down. Jadi kita bisa tahu mana yang short ya. Jadi kalau untuk VBAT itu umumnya gampang kita deteksi mana yang short ya, hanya dengan tembak MBR itu bisa kita ketahui. Kenapa kok semakin gampang? Karena tegangan VBAT itu tegangan yang paling tinggi ya, tegangan 3,7 hingga 4 volt. Dia itu tegangannya tuh tinggi, jadi semakin tegangan tinggi arus semakin besar, sehingga gampang ya untuk kita itu nembak atau ketemu kapasitor yang short. Akhirnya dia meleleh mendidih atau panas ya. Nah, karena dia tegangannya 3,7, otomatis ampernya yang kita masukkan ke sini itu semakin besar ya. Jadi kedeteksi. Berbeda jika short kecil. Jika short besar, full short itu gampang ya. Dan umumnya terjadi di VBAT. Yaitu sederhananya pengertian VBAT atau teorinya. Sekarang ilustrasinya coba kita gambar ya. Ini kayak Pak Tinosidin. Jadi zaman saya dulu ada Tinosidin ya, sukanya menggambar. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita ambil hikmahnya aja, ambil yang sisi positifnya. Bila penyampaian saya kurang ya, di skip atau di close saja videonya. Oke. VBAT ya, saya gambar di sini, kelihatan nggak? Di sini, ini 1, 2, 3. Ini positif, ini BSI, ini negatif. Nah ini konektor baterai ya. Nah inilah VBAT, ini VBAT. Nah ini BSI, ini ground ya. Terus kita coba gambar lagi ke sini. Biar agak kelihatan begini aja ya. Set. Nah ini papan PCB mesin ya. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Ini ada IC power. CPU. eMMC. ICPA. WiFi,
audio, cas, Bluetooth. Ini IC power, ini CPU, ini eMMC, ini IC PA, WiFi, IC cas, audio, Bluetooth. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika HP kita tekan power, otomatis tegangan baterai masuk. Cet, cet. Begitu masuk ke mesin, dia langsung membagikan tegangannya ke IC ini ya, IC cas secara paralel ya, IC audio, terus dibagi lagi tegangannya ke Bluetooth, langsung nyebar lagi ke WiFi. Begitu tekan on, dia langsung begini ya. Nah, ini tegangan masuk ke IC PA, ke IC power. Nah, inilah jalur VBAT ya. Jalur VBAT begitu kita on HP, dia langsung menyebar ke IC power, WiFi, IC PA, cas, audio, Bluetooth ya. CPU enggak, eMMC enggak. Nah, itu. Ini jalur VBAT. 3,8 masuk ke sini, di paralel ke sini. Dan setiap IC itu ada kapasitor C. Ini kodenya ya, di sini juga ada C ke ground. Ini C, simbolnya langsung ke ground. C ke ground. Nah, C di sini ada C. Jadi melalui berapa kapasitor ya? Ini C gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Bila terjadi short, contohnya di IC PA, kapasitor ini ya. Ini C, kapasitor short. Langsung HP tidak mau hidup ya. Karena ini terjadi short, karena asumsi VBAT yang dibagikan ke setiap IC, begitu juga ke IC power, belum sampai ke IC power dia sudah bocor di sini karena short. Nah, jadi tegangan bocor ke sini. Jadi IC power nggak bisa mampu mendistribusikan tegangan lagi ke CPU. Karena CPU itu ada input yang dihasilkan dari outputnya IC power, yaitu tegangan 1,1, 1,8, 2,5, 2,8. Ya, jadi VBAT tidak langsung didapat di CPU. Namun CPU dapat tegangannya dari IC power. Ada tegangan V-core 1,8, 1,1, 2,5, 2,8. Kalau C di IC PA bermasalah atau short atau bocor, otomatis distribusi tegangan di sini tidak berjalan, CPU tidak berjalan, dan itu akhirnya HP tidak akan bisa hidup ya, karena CPU tidak jalan. Nah, ini kegunaan VBAT, karena VBAT itu untuk mendistribusikan tegangan baterai dan rentan dengan short karena dia jalur positif. Bila terjadi short kebanyakan di jalur VBAT. Misalnya ada gantung 0,3. Jadi sebelum ditekan power, gantung full, itu full shot ya, full shot. Nah, gantung lagi ada 0,1, 0,2, 0,3 ya. Jadi gantungnya ini kebanyakan di jalur ini VBAT sebelum tekan power loh ya. Jadi gantung gitu kebanyakan di jalur VBAT. Nah, fungsinya kita tahu jalur VBAT ini ya supaya kita bisa ngecek, oh mana jalur VBAT-nya, kita cek. Ini keluar berapa? 3,8, yang ini ground. Ini keluar berapa? 3,8, yang satunya ground gitu, berarti bukan ya. Ini keluar berapa? 3,8, yang satunya tidak keluar, atau misalnya keluarnya tidak sesuai atau sama juga 3,8 atau berapapun yang punya nilai, seharusnya tidak punya nilai yang ground.
itu berarti terjadi bocor arus ya. Nah, itulah biang keroknya. Ini bila tidak full short ya atau gantung. Jadi fungsinya kita tahu jalur feedback seperti itu ya. Kita bisa menentukan poin-poin poin ukur di mana kita harus ukur ya si jalur feedbacknya. Bila terjadi bocor ya kita harus ganti ya karena terjadi bocor di kapasitornya. Nah, itu poin penting feedback ya. Jadi feedback itu melalui IC apa saja. Yang pertama IC power, yang kedua IC cas, terus IC wifi, IC audio, IC bluetooth. Ya, jadi feedback hanya melalui ini. CPU, MMC tidak ada. Bila CPU dia dihasilkan dari IC power ya. Distribusinya, tegangannya ada. CPU memberikan ke MMC. Jadi simpelnya feedback itu rentan dengan short. Jadi biasanya kasus short di HP kebanyakan di jalur feedback ya. Kita menentukan, oh jalur feedback itu berarti cuman IC power, cas, wifi, audio, bluetooth. Kita harus cek di situ. Sama IC PA ini ketinggalan, IC PA atau sinyal ya. Nah, untuk kasus yang terakhir khusus di IC PA ini kebanyakan di IC 3G ya. IC 3G itu feedback ya. Kalau IC 2G. Kalau IC 3G itu langsung dari power source power ya. Source power. Pak Tino Sidin raiso nulis. Ya, source power. Jadi kebanyakan di IC 2G. IC 2G itu sebentar. Nah, ini IC GSM ya. IC 2G itu kayak ini. Biasanya ciri-cirinya ada tanda pagar ini. Nah, ini ya, ada garis kayak pagar, ini IC 2G. Kalau yang ini IC 4G, 3G, RF penunjang gitu ya. Intinya di sini GSM-nya. Nah, itu dia pakai VBAT. Kalau yang ini source power tidak menggunakan VBAT. Ya, jadi kuncinya, poin pentingnya jalur VBAT short itu biasanya ciri-cirinya full short, gantung sebelum ditekan power, semua itu rata-rata VBAT. Namun ada pula jika kita after power juga bisa terjadi di jalur VBAT ya. Namun kebanyakan sebelum tekan power itu jalur VBAT. Baru kita cek setiap kapasitor atau jalur VBAT-nya itu mana yang short, kita cek satu-satu ya. Mana yang short nanti kelihatan. Bila lebih jos lagi ya, kita gunakan MBR ya, kita suntik MBR, contohnya MBR minim 5 ampere contohnya ya. Begitu MBR kita suntik di sini tegangan 3,8, sekecil di sini kecil shotnya itu anget ya. Karena apa? Yang kita tembakkan 5 ampere itu berbeda dengan kita masukkan arus 10 ampere, misalnya MBR 10 ampere ya. Lebih banyak kan, berarti lebih kita cepat deteksi untuk short kecil, misalnya short kecil di sini. Nah, di sini panas jalur VBAT itu. Kalau untuk short VBAT sebelum tekan power, gantung, itu gampang kita ngeceknya. Yang susah itu short kecil. Biasanya short di tegangan vikor atau short di output inputnya IC power, itu yang susah ya untuk deteksi. Untuk di lain kesempatan saya coba akan bahas. Nah, untuk sementara di jalur VBAT seperti ini ya, mungkin pengertian untuk secara teori saya kurang begitu memahami ya. Ini alur cerita yang ada di benak saya ya, bahwa VBAT itu seperti ini. Apapun hasilnya, bila dirasa kurang
akurat ya bisa komentar di bawah ya, karena kita hanya untuk belajar. Apa yang saya tahu saya share buat Sobat Tekso semua. Mungkin kesempurnaan seseorang itu berbeda-beda ya, karena ini yang saya tahu. Basic saya juga bukan dari akademi, tapi saya berusaha untuk memberi sedikit informasi yang selama ini saya pahami mengenai VBAT ya. Oke, itu saja. Semoga bisa dijadikan manfaat ya. Dan mohon maaf bila dokumentasi video tutorialnya modelnya seperti ini ya. Karena saya bingung mau menjelaskan tuh seperti apa ya metodenya untuk VBAT ini ya, terpaksa mengenang zaman dulu ya, zamannya Pak Tino Sidin. Oke, itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.